Lihat ini biar kamu ngerti topik rekonsiliasi bank dengan mudah. Hai guys, selain jurnal penyesuaian, ada satu topik yang sering kali menjadi tantangan bagi orang yang baru pertama kali belajar akuntansi, yaitu mengenai rekonsiliasi bank. Hari ini kita akan coba bahas secara simpel mengenai rekonsiliasi bank ini. Kita langsung bahas aja ya. Untuk bisa memahami rekonsiliasi bank, pertama-tama kita harus ngerti dulu kenapa bisa ada rekonsiliasi bank. Intinya gini guys, kalau kita buka rekening di bank, bank pasti mencatat setiap mutasi dari rekening kita. Sementara kita di perusahaan juga pasti melakukan pencatatan. Nah, secara periodik atau minimal waktu buat laporan keuangan, catatan dari bank dan catatan kita di perusahaan ini diperiksa. Kalau ada perbedaan antara kedua catatan ini, maka kita memeriksa apa yang beda dan apa yang harus dibenerin. Proses untuk ngebandingin, meriksa, dan ngebenerin inilah yang disebut dengan rekonsiliasi bank. Jadi, tujuan dari rekonsiliasi bank ini adalah supaya laporan kita dan laporan bank cocok. Dan yang paling penting, kita tahu berapa saldo sebenarnya dari akun bank kita di neraca. Nah, sekarang kenapa bisa beda sih catatan di bank sama catatan di kita? Kalau ngomong simpelnya, ada dua penyebab guys. Pertama, karena kadang ada transaksi yang salah satu pihak tahu lebih dulu, sementara pihak yang lain belum tahu. Jadi, bisa aja ada transaksi yang kita tahu lebih dulu, sementara transaksi ini belum diketahui oleh bank, atau sebaliknya. Contoh realnya gini, misalnya aja kita buka cek tanggal 30 Januari buat bayar supplier. Nah, anggaplah kebetulan tanggal 30 Januari ini jatuh di hari Sabtu. Dan karena sudah kesiangan, supplier nggak bisa cairin cek ke bank hari ini. Minimal harus nunggu hari Senin atau tanggal 1 Februari. Supplier baru bisa ke bank. Nah, waktu kita buat neraca tanggal 31 Januari, kita di perusahaan udah tahu ada pembayaran ke supplier pakai cek. Sementara di tanggal 31 ini, bank belum tahu. Jadi, waktu bank ngasih rekening koran per tanggal 31 Januari ke kita, di bank belum ada tuh pencairan cek ini. Sementara kita di perusahaan udah ngakuin ada keluar uang. Penyebab yang kedua kenapa bisa beda, ini bisa aja karena adanya kesalahan. Entah kesalahan pencatatan di bank atau kesalahan pencatatan di kita. Meski memungkinkan, bank biasanya jarang ngelakuin kesalahan pencatatan biasanya terjadi di kita. Jadi, dalam kebanyakan kasus, kita yang harus ngelakuin adjustment kalau ada kesalahan. Kita coba praktekin ya. Misalnya aja sepanjang bulan Januari 2021, kita memiliki catatan mutasi rekening bank seperti ini. Jadi, ini adalah mutasi bank yang kita catat sendiri di perusahaan. Agar tidak bingung, catatan ini saya beri nama accounting book. Nah, di akhir bulan Januari juga, kita menerima rekening koran dari bank seperti ini. Ini adalah catatan yang dibuat oleh bank dan diberikan ke kita secara periodik. Catatan yang ini saya sebut dengan bank statement. Seperti kalian bisa lihat, ada perbedaan catatan dari bank dan catatan yang kita buat sendiri. Saldo akhir Januari di bank statement adalah sebesar Rp50.550.000. Sementara saldo akhir di catatan kita adalah sebesar Rp60.400.000. Nah, mana yang benar? Untuk tahu jawabannya, disinilah kita perlu melakukan rekonsiliasi bank. Langkah pertama, untuk rekonsiliasi bank, kita bisa melakukan filter terlebih dahulu. Kita hanya rekonsiliasi transaksi-transaksi yang berbeda saja. Yang udah sama, kita nggak perlu lakukan rekonsiliasi guys. Pertama-tama, kita cek dulu saldo awalnya udah sama atau belum. Kalau beda, berarti ada kesalahan di periode akuntansi sebelumnya. Untuk kasus kita ini sudah sama. Kita bisa lanjut periksa transaksi-transaksi selanjutnya. Kita mulai lihat dari bank statement ya. Pembayaran cek nomor 101 sudah sama, baik di bank statement maupun di accounting book kita sebesar Rp2 juta. Selanjutnya ada electronic fund transfer receipt atau transfer masuk ke rekening kita sebesar Rp15 juta. Ini juga udah sama, baik di bank statement maupun di accounting book. Jadi nggak perlu kita rekonsiliasi. Lalu, di tanggal 16 ada biaya bank. Kalau kita lihat di accounting book kita, biaya bank ini belum pernah kita catat. Nah, ini berarti nantinya harus kita adjust. Kita tandain dulu aja ya yang harus di-adjust. Yang harus dibenerin nanti di catatan kita, saya kasih tanda AB. Sementara, kalau yang harus dibenerin di catatan bank, nanti saya kasih tanda BS. Untuk kasus tanggal 16 ini, kita yang belum mencatat. Berarti, catatan kita yang harus dibenerin. Saya kasih tanda AB.
Next, tanggal 18. Di catatan bank ada transfer keluar uang sebesar 4 juta rupiah. Ini udah ada di accounting book kita, jadi nggak perlu direkonsiliasi. Terus tanggal 25. Di catatan bank ada terima transferan sebesar 1 juta rupiah. Kalau kita lihat di catatan kita, transferan ini belum dicatat. Kita harus rekonsiliasi berarti nanti. Kita tandain dulu AB. Selanjutnya, di tanggal 28, bank mencatat ada supplier yang mencairkan cek dengan nomor cek 103 sebesar 6,5 juta rupiah. Kalau kita lihat di catatan kita sudah mencatat nilai transaksi ini. Namun, angkanya berbeda. Di kita tercatat 5,6 juta. Bukan 6,5 juta. Ini pasti ada yang salah catat. Seperti sudah saya singgung tadi, kalau ada error dalam pencatatan, kemungkinan besar kesalahannya di kita, bukan di bank. Kalau ingin tahu lebih pastinya, kalian bisa cek invoice tagihan suppliernya, berapa nilainya yang benar. Dalam kasus ini kita anggap salah di kita dulu aja ya, kita harus benerin nanti nilainya. Kita kasih tanda dulu AB. Terakhir, di catatan bank kita dapat bunga bank atas rekening kita ini sebesar Rp100.000. Ini belum ada di catatan kita. Berarti nanti kita harus rekonsiliasi juga. Kita kasih tanda lagi AB. Seudah cek catatan bank, sekarang kita coba periksa catatan kita. Yang udah sama atau ditandain, kita nggak usah bahas lagi. Kita langsung ke tanggal 12 Januari. Di tanggal 12 Januari, kita mencatat ada buka cek nomor 102 untuk supplier sebesar 5 juta rupiah. Tapi ini belum ada di catatan bank. Ini bisa aja karena supplier kita belum cairin ceknya sampai tanggal 31 Januari ini. Nah, siapa yang harus benerin transaksi ini? Kalau kalian ingat pembahasan kita di topik sebelumnya mengenai kas dan setara kas, cek ini bisa kita anggap sebagai setara kas. Jadi ketika kita buka cek, kita bisa anggap udah ada uang keluar di perusahaan, meskipun cek ini belum dicairin. Sehingga dari sisi kita, nggak perlu ada yang dibenerin. Sementara dari sudut pandang bank, bank baru akan mencatat cek ini nanti pada saat dicairin. Untuk kepentingan rekonsiliasi, supaya kita tahu saldo bank sebenarnya di tanggal 31 ini, kita anggap seolah-olah catatan bank lah yang harus dibenerin di rekonsiliasi bank kita nanti. Jadi, kita kasih tanda dulu, BS. Selanjutnya, di tanggal 14, kita ada mencatat penerimaan cek sebesar 10 juta rupiah. Di catatan bank nilai ini nggak ada. Setelah kita coba klarifikasi, ternyata cek dari customer ini ketolak karena dana di rekening mereka nggak cukup. Kasus tertolaknya cek karena nggak cukup uang di rekening customer ini sering dikenal dengan nama Non-Sufficient Fund atau NSF. Nah, ada yang menarik di sini. Kasus NSF di sini bakal sedikit berbeda dengan contoh kasus NSF yang kalian temuin di beberapa buku akuntansi atau materi akuntansi. Masih banyak buku akuntansi yang memberikan contoh kalau NSF ini muncul di bank statement. Contoh seperti ini sedikit ketinggalan zaman. Karena di zaman sekarang, di mana sistem bank sudah semakin canggih, bank tidak akan mengakui apa-apa di rekening kita sebelum cek atau gironya sudah cleared atau bisa ditarik dananya dari rekening customer. But anyway, cara rekonsiliasinya nanti sama. Intinya, kita harus koreksi penerimaan cek di catatan kita ini karena kita nggak jadi terima uang masuk gara-gara ceknya ketolak. Jadi, kita tandain AB. Yang terakhir, kita ada mencatat setoran uang ke bank sebesar 2 juta rupiah. Bank belum mencatat setoran ini. Penyebabnya bisa saja karena kita sudah terlalu sore waktu nyetorin uang, sehingga gak keburu kecatat di bank. Atau memang kita setornya seudah lewat batas cut off di bank, sehingga baru diakui nanti di bulan depan. Kita tandain yang ini BS. Nah, sekarang kita coba buat rekonsiliasinya ya. Template rekonsiliasi sebenarnya suka-suka kalian aja, enaknya mau dibuat model gimana. Intinya kita harus samain catatan kita sama catatan bank dan cari tahu saldo sebenarnya berapa. Kalau saya lebih suka membuat template rekonsiliasi seperti ini. Kita bagi jadi 2 kolom, yang pertama kolom bank statement, yang kedua kolom accounting book. Lalu saya tulis saldo sesuai catatan masing-masing sebelum di-adjust. Di bank statement, saya tulis Rp50.550.000. Di accounting book, saya tulis Rp60.400.000. Di bawah, saya tulis saldo sebenarnya harusnya nanti berapa. Saldo ini nantinya harus sama antara catatan di bank dengan catatan kita. Saya biasanya tulis juga perbedaan saldonya berapa. Untuk saat ini, catatan kita sama bank selisihnya sebesar Rp6.850.000.
Nah, selisih ini nanti harus jadi 0 pada saat saldo kita udah sama dengan bank. Nah, di tengah-tengah ini yang kosong, biasanya saya buat adjustment-adjustmentnya. Kita mulai dari adjustment yang bank statement ya. Kita tinggal lihat yang udah kita tandain BS. Hanya ada 2 transaksi yang kita tandain BS, yaitu cek nomor 102 yang belum dicairin, sama setoran ke bank di tanggal 31. Outstanding cek nomor 102 ini nantinya bakal ngurangin uang kita di bank pada saat dicairin. Jadi, rekening di bank harus kita kurangin sebesar 5 juta rupiah. Sementara, setoran ke bank nanti bakal nambah uang di rekening kita. Jadi, kita tambahin sebesar 2 juta rupiah. Setelah di-adjust, saldo bank kita yang benar harusnya jadi 50.550.000 rupiah. Sampai di sini kalau kita lihat, selisih kita malah jadi tambah besar. Selisih dengan catatan kita jadi 9.850.000 rupiah. Tapi gak usah khawatir guys, kita masih belum adjust catatan di kita. Adjustment pertama di catatan kita adalah pengakuan biaya bank. Saldo kita tinggal kita kurangin aja sebesar 50.000 rupiah kalau kita akuin biaya ini. Selanjutnya ada penerimaan yang belum kecatat sebesar 1 juta rupiah. Ini adjustmentnya berarti harusnya nambah saldo kita. Next, pembayaran cek nomor 103 yang salah nyatet di kita. Harusnya 6,5 juta rupiah, kita catat 5,6 juta rupiah. Berarti kita kurang ngakuin uang keluar sebesar 900.000 rupiah. Selanjutnya, bunga bank kita belum ngakuin. Kalau dapat bunga, berarti rekening kita bertambah. Kita tambahkan aja sebesar 100.000 rupiah. Yang terakhir adalah kasus NSF. Di tanggal 14, kita udah terlanjur ngakuin penerimaan uang sebesar 10 juta rupiah. Padahal ceknya ketolak. Kita nggak jadi terima uang. Kita balikin aja saldonya dengan ngurangin 10 juta rupiah di catatan kita. Nah, kalau kita jumlahkan semua, saldo di catatan kita yang benar harusnya 50.550.000 rupiah. Saldo ini udah sama dengan saldo catatan di bank yang udah kita benerin tadi. Selisihnya udah 0. Berarti udah bener rekonsiliasi kita guys. Sampai di sini kita baru melakukan rekonsiliasi di coretan-coretan kita aja. Secara akuntansi kita belum melakukan koreksi apa-apa. Nilai saldo bank di laporan keuangan kita nggak otomatis berubah kalau hanya melakukan rekonsiliasi ala coret-coretan gini aja. Untuk benerinnya kita harus melakukan penjurnalan. Nah, nggak semua transaksi yang kita hitung-hitung dari tadi harus dijurnal. Ingat konsep dasar akuntansi yang pernah kita pelajari guys. Di konsep dasar akuntansi, terutama konsep kesatuan usaha atau business unit entity, kita udah pernah belajar kalau kita selalu mengambil sudut pandang perusahaan, bukan pihak lain. Jadi yang perlu kita adjust hanya transaksi-transaksi yang ada di catatan kita aja. Kalau adjustment yang ada di bank statement, itu urusan bank guys, bukan urusan kita. Ada 5 transaksi yang harus kita adjust di tanggal 31 Januari ini. Yang pertama, adjustment ngakuin biaya bank. Kita harus kurangin akun bank. Akun bank ada di aset, atau sisi kiri neraca. Sisi kiri neraca kalau bertambah berarti di debit, kalau berkurang berarti di kredit. Jadi kita kredit akun bank sebesar 50.000 rupiah. Dan kita akuin biaya bank di debit sebesar nilai yang sama. Adjustment yang kedua adalah uang masuk yang belum kecatat. Uang masuk ini nambah saldo bank kita. Berarti akun bank kita di debit sebesar 1 juta rupiah. Kalau ada uang masuk berarti ada pembayaran dari customer. Piutang customer harus kita kurangkan. Jadi kita kredit account receivables senilai yang sama. Adjustment yang ketiga adalah kesalahan nyatet pembayaran cek nomor 103. Kita kurang nyatet sebesar 900.000 rupiah. Berarti akun bank harus kita kurangi sebesar 900.000 rupiah. Jadi akun bank kita kredit sebesar 900.000 rupiah. Dan karena pembayaran ini untuk supplier, jadi utang supplier kita kurangkan atau di debit sebesar 900.000 rupiah. Selanjutnya pengakuan bunga bank. Bunga bank nambah saldo rekening kita. Jadi, akun bank kita debit sebesar 100.000 rupiah. Lalu, kita akuin pendapatan bunga di kredit senilai yang sama. Yang terakhir, kasus NSF. Kita harus balikin atau kurangin akun bank senilai 10 juta rupiah. Jadi, akun bank kita kredit sebesar 10 juta rupiah. Dan karena cek ini ditolak, berarti customer belum bayar piutangnya. Kita munculin lagi piutang di debit sebesar 10 juta rupiah. Dengan melakukan jurnal penyesuaian seperti ini, maka akun bank kita akan berubah saldonya. Dan kalau kita coba lihat buku besar akun bank ini, saldo akhirnya menjadi 50.550.000 rupiah.
Saldo ini lebih menggambarkan kondisi sebenarnya di tanggal 31 Januari ini. Oke guys, sampai di sini pembahasan kita mengenai akun bank, khususnya mengenai rekonsiliasi bank. Di topik berikutnya, kita akan bahas mengenai akun ketiga di aset, yaitu piutang atau account receivables. Biar nggak ketinggalan, jangan lupa subscribe channel Fakultif. Tetap semangat dan be simple waktu belajar akuntansi.